Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channelnya Kang Asik sebagai sahabat YouTuber pemula. Dan bersama Kang Asik, bagaimana teman-teman? Apapun dan bagaimanapun keadaannya, ya sudahlah, pokoknya asikin saja. Bagaimana teman-teman, semua sehat ya? Alhamdulillah kalau begitu. Dan perlu kita ketahui bahwa yang ada di dunia ini, yang ada di hadapan kita itu semuanya adalah menjadi sumber konten, ya baik video Kang Asik ataupun juga video teman-teman, dan umumnya adalah video YouTuber ataupun konten kreator. Kenapa Kang Asik mengatakan seperti itu? Karena gara-gara ini ya, ini adalah hanya jalan. Lihat ini ya. Ini namanya, kalau orang sudah bilang, ini namanya simut ya. Jadi kalau bahasa Indonesianya adalah belalang. Maksud Kang Asik kenapa berbicara seperti ini? Ini khususnya untuk YouTuber pemula yang kesulitan mencari ide konten ya. Padahal bukan sulit, hanya karena memang belum terbiasa. Maka dari itu kepada siapapun, khususnya kepada yang subscribe-nya baru puluhan, di bawah 500, pokoknya jangan pernah minder dan jangan pernah mengatakan saya tidak mampu. Itu kata diri sendiri jangan diucapkan. Itu jadi nanti terekam oleh otak kita yang nantinya memang benar terjadi. Dengan hanya belalang ini, hanya dengan simut ini ya, alhamdulillah ini menjadi sumber ide konten ya untuk video kita. Ini sebetulnya benda satu ini namanya belalang simut bisa menjadi 4 konten video. Gak percaya ya teman-teman? Baik, akan Kang Asik jelaskan ini karena memang pengalaman saya ya. Kalau memang ada teman-teman, apalagi para YouTuber senior lebih pinter dan lebih kreatif, itu alhamdulillah. Dan kami Kang Asik khususnya ya tetap minta dibimbing atau diberi wawasan yang lebih luas. Ini masalah simut jadi 4 konten video nih. Yang pertama, bagaimana Kang Asik? Yang pertama, ini masalah belalang, ini masalah simut, ini bisa diceritakan. Karena mengapa? Jadi simut ini atau belalang ini teman-teman rasanya gurih. Dan maaf kalau ada yang alergi ataupun gila ya. Ya karena saya tidak akan membahas simutnya ini ya. Jadi mohon maaf. Saya akan membahas bahwa benda ini, makanan orang kampung ini dulu ya, bisa menjadi konten video. Dan sekarang itu teman-teman ya, bisa didapatkan di kota karena yang jualannya sekarang udah canggih. Ada yang pakai mobil, pakai motor, bahkan ada yang online. Sudah dikemas teman-teman, jadi diceritakan. Dan ini rasanya gurih dan disukai oleh kalangan. Sekarang bukan orang kampung saja tetapi orang kota. Sehingga pemasarannya pun ini sangat mudah. Itu diceritakan sama teman-teman tentang kegurihan ini. Sehingga sekarang sudah ada di mana-mana simut. Jadi bukan saja di kampung, tapi di kota, di supermarket ya, di rekening bersama sudah ada dan mudah didapatkannya. Itu kan gara-gara simut atau belalang jadi konten video cerita. Itu yang pertama teman-teman. Kemudian yang kedua, pasti banyak yang bertanya nih, ini yang namanya simut yang dipasarkannya di mana-mana. Ini pasti bertanya, di mana ini didapatkannya? Kan bisa diceritakan bahwa simut yang gurih ini, belalang yang enak ini rasanya, itu bisa didapatkan biasanya memang di pematang sawah teman-teman, khususnya yang sudah dipotong padinya. Jadi adanya itu pada bonggol-bonggolnya, jadi pada bekas-bekas potongan padinya. Jadi kalau orang Sunda bilang itu dijarami ya. Jadi jarami yang kering-kering itu nempel simut ini. Jadi selain di sawah juga ada juga itu di binihan padi yang masih kecil yang hijau. Tapi biasanya simut ini yang ada di pembibitan padi itu adalah simut yang kecil-kecil. Nah simut yang kecil ini namanya adalah, kalau orang Sunda bilang, simut si kalapa. Dan ini terkenal kegurihannya ya, karena kalau digoreng ini sangat renyah sekali. Beda dengan yang agak gede seperti ini, yang agak gede. Saya juga ya memang kurang agak suka. Tetapi kalau memang tidak ada, sudah lama nggak makan belalang, nggak makan simut, ini juga tetap aja suka. Kalau kata Kang Asik, gurih ya sama. Nah jadi itu konten yang kedua, menceritakan tentang ini adanya di mana, didapatkannya di mana. Kan bisa diceritakan panjang lebar. Jadi bisa diolah seperti itu. Itu yang kedua teman-teman ya. Kemudian konten yang ketiganya, jadi simut ini tentunya kan harus diambil. Tapi kalau istilah simut atau belalang jadi bukan diambil kan, karena bukan barang mati, berarti kan bergerak, berarti harus ditangkap. Nah ini jadi cara menangkap belalang atau simut. Nah ini kan konten yang ketiga nih.
Bagaimana itu? Biasanya kalau ngambilnya siang hari, semut ini aktif sekali. Kalau melihat kita dari kejauhan pun begitu mendekat langsung pada terbang. Ini biasanya kalau siang hari ini nangkapnya alatnya menggunakan serok. Serok itu kayak yang pakai bolong-bolong seperti itu ya. Ya kayak serok lah gimana, cuma ininya dari kain gitu dibuatnya. Nah itu nangkapnya kan begitu ada kumpulan belalang atau semut-semut ini langsung disiuk begini ya, diambil ya seperti ini. Nah diambil, akan tetapi kekurangannya kalau ngambil di siang hari dengan menggunakan serok, jadi apapun akan dapat. Sekumpulan belalang ini kan selain belang juga ada ulat, ada kungkang dan binatang lainnya. Jadi kalau pakai serok semua dapat. Jadi kita harus memilah lagi atau disortir lagi. Kan itu sangat lelah ngambilnya. Nah itu kan berarti jadi konten yang ketiga kan? Paham ya teman-teman? Kak Asik tadi janji bahwa gara-gara simut ini belalang ini akan menjadi 4 buah konten video. Berarti tinggal satu lagi. Dan konten yang terakhir nih teman-teman, karena tadi dibicarakan bahwa kalau ngambil belalang, ngambil simutnya dengan serok, itu kan semua ada, jadi sembarang ono. Ulat pun dapat. Tapi kita kan nggak suka ulatnya harus dibuang. Nah cara yang keempat adalah, ada cara yang terbaik. Jadi yang didapatkan itu mulus hanya belalangnya aja. Jadi bisa kita memilah dan memilih langsung ya apa yang kita lihat. Misalnya kita sukanya simut si kalapa itu ya, nah kita ngambilan simut kalapa saja, hanya diambilnya, ditangkapnya ini harus malam hari teman-teman. Jadi pakai, kalau dulu waktu zaman saya adalah pakai colen, pakai obor yang itunya bahan bakarnya pakai minyak tanah ya. Kalau sekarang banyak lah karena zamannya sudah teknologi modern, jadi pakai baterai juga bisa. Hanya kalau waktu zaman dulu, jadi kesenangannya itu banyak lah sama temen-temen, ada 10 orang, ada 5 orang, jadi bareng nangkapnya pakai lampu. Jadi seneng, cuma pagi-pagi. Nanti kalau pakai lampu biasa ya pakai minyak tanah, hidung-hidung kita ini pada hitam. Terus kita berangkat sekolah lupa ininya nggak dibersihkan, jadi kelihatan hitam. Jadi kayak pelawak. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi seputar belalang ini, satu benda saja bisa membuat konten jadi beberapa konten. Jadi tergantung kita mengemas ceritanya. Sehingga mudah-mudahan dengan cerita tentang ini menginspirasi sama teman-teman. Apalagi teman-teman nih ya, banyak kemampuan yang bisa mengelas lah, bisa tentang plat kopling, kemudian saudara juga ada tuh yang jago banget tentang catur. Jadi itu semua aset buat kita, aset buat zaman digital. Jadi sekali lagi buat teman-teman, jangan pernah mengeluh susah Kang Asik bikin konten itu, susah Kang Asik nyari ide itu. Ya susah karena tidak dilatih. Maka dari itu, apapun sekarang benda yang kita lihat, sekiranya kita bisa menjabarkan dan bisa membuka, khususnya kepada yang mempunyai skill ataupun kemampuan, itu semua tidak ada yang susah, bisa dibikin satu niche. Kalau kata Kang Asik untuk mencari 40 video bener-bener tidak akan susah. Jadi itu saja teman-teman ya. Sekali lagi, gara-gara belalang ini, gara-gara simut ini bisa diceritakan menjadi 4 buah konten. Bagaimana dengan teman-teman? Mudah-mudahan cerita Kang Asik ini membuka wawasan dan menyadarkan diri masing-masing bahwa sebetulnya oh iya ya, banyak kemampuan kita itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf sekali lagi, Kang Asik bukan menggurui ya, ini hanya menyampaikan saja pengalaman Kang Asik ternyata membuat konten itu seperti itu, dan ini mudah-mudahan bermanfaat. Saya sedih ya kalau lihat teman-teman yang subscribernya baru sedikit, kemudian kayaknya susah banget bikin video ya. Bagaimana katanya Kang Asik mengedit dan lain sebagainya. Pokoknya insya Allah ya, sama Kang Asik, semampu Kang Asik, sebisa Kang Asik. Apapun keluhan teman-teman ditulis saja di komentar. Nanti Kang Asik bukan berarti bisa, akan membantu mencari solusinya secara bersama-sama dan kita berdiskusi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.